Emangnya orang sekitar Babe nggak pernah ngasih tahu yang bener? Apa dia nggak berani? Gua nggak tahu, gua bukan orang sekitarnya kan. Lo pada mungkin sekitarnya dengar bisik, jangan bos. Ini mungkin misinya bagi sini yang bagus aja, entar kita kan punya lebihan. Kali gitu. Nggak tahu kan? Iya, kita nggak tahu. Ya kan? Coba denger nih. coba lo menteri. Iya, Mas Agus aja pernah nggak tahu. Lo menteri, gua cari Bener. kerja nih katanya. Iya. Bos, ini ada proyek ini, gimana? Ini segini, biayanya gini, nanti adalah lebihan buat lo gitu, sekian persen. Oke. Kalau gue udah ngomong, nggak bisa. Gue minta 50 nih, nggak cukup. Turun, gitu. lo turun ke Dirjen. Oh. Pak Dirjen kan baru nih, nanti ada perintah menteri, harus begini. Memang nggak ada nih kita. Oh iya. Nah, Lu paham nggak? Akhirnya jangan gitu. kalau nggak, kapan keluarganya ke sana? Kalau dia keluarga ke sana, sekolah kan nggak ada, pasar nggak ada. Ya kita halangin nanti saja ke sananya, bos. Urusan burung itu bagaimana? Ini bukan porno, ini serius. Serius, ini benar. humanitarian ini Iya. kan. Lo ketawa baru, gue pusing gue tadi gua baca di berita. Itu orang udah mau lengser aja, ninggalin utang di mana-mana. Oh iya dong. Iya kan? Ribet nggak lo? Kita mau bahas apa dulu nih? Karena kan banyak nih listnya kan. Dari kereta cepat, IKN, BUMN yang Terserah. Yuk. Ini mah langsung aja deh. Langsung aja. Sama pengamat yang udah kondang, malang melintang di TV-TV tuh. Akhirnya ketemu juga kita. Semua dia tahu. Oh iya. Mas Agus Pambagio. Palu nggak ada. Palu. Palu minta Nah, nggak ada. makanya Mas, sekarang kita bahas apa? BUMN dulu dong. Oh iya dong, Iya Wika kan? nih. Wika. Gembar-gembor. Wik. 7T. Wika. Iya. Ada yang curhat di DPR. Nah, Katanya ninggalin sebagian besar itu utangnya karena wush. ya. Berarti kan utangnya wush. Ya. Nah, itu sebabnya apa sih? Gini, Mas Agus. WUS itu kan sahamnya 60% Indonesia, 40% Cina. Yang Indonesia itu BUMN, ada 4 sebetulnya. Ya kan, dimana porsinya, karena yang mimpin waktu itu Wika. Porsinya Wika 38% dari total 60% itu. Kemudian Jasa Marga 15%, dulu 12,5%, bareng KAI 12,5% plus PTPN 7,8%. Tapi terakhir KAI hilang karena dia pemegang sahamnya nggak setuju. Jadi kan nggak bisa kalau pemegang saham nggak setuju. Gitu. Nah, kenapa dia jadi miskin si Wika ini? Kalau kita bicara WUS nih ya, 38% initiate modalnya itu, modal awalnya itu dia pinjem bank. Walah. Bunganya Sebesar 11%. 6T itu? Enggak, ya sekitar Iya, segitulah. sekitar 6T-an kan? Lebih malah gua rasa. Nah jadi, karena dia 38%. Nah jadi sekarang itu. Kedua, kan karena dia dapat penugasan mungkin, gua beli aset dong. Kan dia bukan hanya kereta cepat aja, tempat lain juga dia dapat kan. Kontraktor, dia kan kontraktor. Iya. Nah, dia beli aset lah itu. Nah beli aset, kan likuiditasnya jadi nggak ada. Begitu ini, bangun, ada yang tiangnya itu kan miring 5 dibongkar, satu tiang 50 M. Nah kan jebol, makanya ada tambahan modal itu yang minta lagi ke Cina. Oh, iya yang bengkak itu ya? Ya, salah satunya itu. Enggak, yang gue baca nih Mas ya. Awalnya itu kan sebetulnya modalnya itu Win 88T. Ya. Terus karena bengkak itu Jadi 100 lebih. 115-an. Ya, betul. Nah, proposalnya sama Jepang itu padahal kan Nggak sampai segitu. iya cuma 99 Dan T. bunganya 0,5%. Nah, mendingan sama dia dong awalnya daripada sama si Cina itu. Iya, kan dulu begini, 2 orang gila yang tidak setuju kereta cepat itu cuma 2. Satu Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, 2 saya. Waduh. Ignatius Jonan dipecat karena dia menteri kan. Iya, bener. Di reshuffle dia tuh. Gue dipanggil ke istana. Asik nih, gitu. asik Oh, iya. nih. Gimana? Jadi gue tanya, Pak Presiden, ini sebetulnya ide siapa? Ide saya, Mas. Gue pingsan juga, mau pingsan sih. Gue pikir idenya salah satu menterinya kan. Enggak, begini dia cerita. Karena Pak Jonan tidak bersedia, saya berikan Bu Menteri BUMN, Bu Rini, untuk mencari modal diskusi dengan Cina. Dulu, sebelumnya dia tanya, Mas Agus percaya nggak kalau bangsa maju itu menguasai teknologi tinggi? 100% saya percaya Pak Presiden. Nah, makanya saya batalkan Jepang, saya ambil Cina. Gitu. Awal Kata mulanya. beliau. Awal mulanya, karena yang ini pakai APBN, ini tidak. Yang menarik. Meskipun pada akhirnya Perpres dirubah, APBN APBN menjamin, amatilah kita.
Masuklah itu pakai APBN ya. Nah, sekarang dijamin, pokoknya kalau kurang duit APBN. Kalau ada duitnya APBN, kalau nggak ada balapan nanti sama makan gratis. Gila ya. Kalau naik kereta apa makan gratis, pilih mana? Nah, tapi biasanya yang diduluin itu kan tergantung. Ganti presiden, ganti kebijakan. Nah, kita lihat aja nanti. Nah, itu. Tapi kita bicara ngomong Wika, berarti itu kayak sebenarnya kayak orang udah utang, pinjam utang buat Nah, bayar itu bunga. dia. Pokoknya jadi perintah presiden, bos. Asal pokoknya dari manapun. Jadi, ya, Wika sendiri kan kontraktor. Iya. Dan dia bukan mengerjakan WUS saja kan, lainnya Iya, dia juga iya, iya, kerjakan. Itu tadi uangnya, banyak nih dapat PMN loh. Iya. Iya. Tapi modal dari pemerintah nih karena penugasan gue kasih duit. Banyak nih duit. Nah, kita kontraktor dan ngitung kan. Memang kontraktor pasti untung. Iya. Aku itu gue beli aset aja deh. Semua BUMN, hampir BUMN kontraktor, hampir karya-karya hampir semua begitu. Jadi bukan hanya Wika, bentar lagi kan wasit kita udah blackout. Iya. Wika udah, bentar lagi nyusul lagi nih. Tunggu aja. Nah kita kalau ngomong KAI-nya, kayaknya tengah-tengah ya dengan, padahal harusnya kan dia ada di sana 12% juga, Mas Agus. Nggak jadi, tapi sekarang dikasih penugasan untuk ngurus setelah Wika keluar anduk putih kan. Oh. Sekarang tanggung jawabnya ada di KAI. Wah, sakit KAI kepala. kebebanan itu dan KAI kebebanan LRT. Dulu waktu saya sempat membantu KAI sama 5 tahun lebih, itu membereskan utang-utang sampai sisa terakhir 2T untung. Dan KAI bisa seperti sekarang. Iya, Ya iya. kan? Kita berjuang mati-matian, nggak tidur, nggak apa Ya, gitu cerita ya. suksesnya KAI lah itu Iya. lah. Ya. Nah sekarang nanggung itu dia. Wika udah selesai, udah bayar ruginya, pindah ke KAI. Jadi misalnya dana untungan, kan KAI 70-80%, 70% lah dari batu bara kan. Kan PTBA. Nah keuntungan PTBA itu diambil dulu sama pemerintah. Masuk PNM, ngurusin ini. Gitu-gitulah, jadi rumit. Nah, Mas, kalau kalkulasi ini Kalkulasi kalkulasi untungnya kan pemerintah kan ini kan menargetkan 38 tahun untung. Tapi ada 100 syarat tahun. kan. Tapi ada syarat. Apa? Perharinya harus 30.000 penumpang kalau nggak salah. Ya saya nggak baca. ada lah. Nah, tapi semester sekarang itu nggak ada ya? Nggak ada, paling berapa? Angkanya saya nggak berani, harus tanya di rootnya Edo. Tapi maksud saya, waktu itu yang kan gini, waktu Jepang yang bagi studi UI dan UGM, Ya. Cina yang bikin ITB. Cuma dirubah stasiunnya gitu. Tadinya kan di Manggarai, maju gitu ke Halim gitu. Terus ada Walini, dulu nggak ada Walini. Iya. Nah, terus akhirnya itu dibilang 60.000 orang per hari. Dari mana? Terus turun. Jadi 21 berapa? Terus sekarang turun lagi. Oh, ini Berapa? saya dapat nih sumber dari ini waktu paparan komisi 6 DPR. 6. Cuma realisasi semester pertama baru 14.600 penumpang Per hari. per hari. Itu karena yang parahyangan sore terutama weekend dimatiin. Oh, Itu damn. banyak parahyangan dimatiin. Sekarang kalau nggak salah udah 24.000 sih. Apanya? Yang naik. Enggak, ini berdasarkan Ya. Ya, 24.000. Oh, Tapi itu weekend sama Ya. kemarin liburan anak-anak. Ya per hari 24.000. Sekarang lu keluarga berempat, mau naik bus nggak? Kali 300.000. Nggak mau, Mendingan saya. naik mobil bisa makan sate. Itu baru maring. kejadian Iya. sama aku baru kemarin mau berangkat. Nah, kan Aduh, ngitung-ngitung Kan bolak-balik. mana? Udahlah, mending sate Kalkulasinya maringgi, kan. mending sate maringgi gitu. Sate maringgi, soto sadang. Iya, soto kan sadang. enak. Iya, makanya. Itu dia. Jadi gimana? Wow. Gini, kereta api di seluruh dunia nggak ada yang untung. Nah, Selalu disubsidi oleh negara. Kecuali yang Jepang itu ada yang stasiun pendek-pendek itu untung. Iya. Atau Hong Kong misalnya, karena dia punya MTR itu punya properti. Hampir di semua Hong Kong itu properti punya MTR. Nah jadi itu pasti rugi dan negara pasti bayar. Saya udah sampein ke presiden, Pak ini rugi. Enggak Mas, nanti untung. Hitungan saya nih, ada ngitung. Oh, oke. Kalau pernah ke istana ada meja panjang gede di tengah. Oh iya iya. Saksinya masih ada, masih hidup. Semua Oh, masih karena bisa. beliau dapat masukan dari yang lainnya itu pasti ya. Ya pastilah. Tapi ya udahlah, pokoknya kita sampaikan. Jadi kalau sekarang saya diwawancara siapa, gitu, bilang lah kan ada udah. Nah, ini kan Mas Agus kan bilang dua orang gila, iya kan? Iya. Salah satunya Mas Agus. Iya. Ini gue baru browsing lagi. Bener nih kata Mas Agus nih. 21 Januari 2015. Ini Jonan nih bilang begini. Jangan ada pembangunan kereta api cepat di Jawa, walaupun pinjaman luar negeri. Tuh, pantesan aja Jonan di reshuffle juga tuh salah Karena satunya. dia nggak mau. Dia mau kasih Tuh, men. dulu aturannya
pokoknya yang dibebaskan tanah itu izinnya dikeluarin. Ya. Bebasnya izin. Sehingga kalau ada apa-apa, kita bisa nendang investor. Ah. Ini enggak, dikasih semua. Saat selesai. Nah itu, makanya juga aneh kan kenapa nggak mau G2G gitu kan? Kereta api kan sebenarnya lebih cocok G2G Nah, kan. gue lebih bingung. Nah waktu makanya presiden itu tuh, ngomong gitu kan. makanya. Gue mau nanya lagi, kaki gue diinjek. Waduh. Sama Watim Pres. Aduh. Jangan nanya-nanya lagi mas. Ya, siap. Iya kan nggak masuk akal gitu kan. Jadi akhirnya kan contoh nih baru Wika aja udah habis. Bentar lagi semua BUMN lainnya juga gitu. Setengah mati. Tunggu, sebelum kesana ini gue penasaran. Jadi kan targetnya pemerintah itu balik modalnya 38 tahun. Ini berarti udah nggak bisa lagi. Enggak. dong? Itu kan ditambah lagi kan sampai 100, hampir 120 triliun. Ada lagi pengamat yang Ada bilang, lagi. Faisal Basri, Ya. sampai kiamat pun nggak akan Nggak nyampe. Itu. Kalau public transport yang memang udah lah Nggak pemerintah ada. subsidi lah. Nih ya, gua ada catatan. Tuh. Iya. Biaya per saat operasi, OPEX-nya itu 1 T per tahun. Oke. Dapatnya berapa dia? Kalau per hari hitungannya 2,7 M per hari. Karena gini, gue tanya PLN nih ya, kira-kira tahun lalu. Biaya listrik kan nggak naik nih, belum naik. Dari Jakarta ke Bandung berapa? 9,5 juta kurang lebih. Kalau bolak-balik, kan katakan 20 juta. BHP yang dia minta dari Telkomsel, Telkomsel punya 15 di frekuensi 900. Iya. Dia minta 4 MHz. Tapi yang punya Telkomsel yang mau habis 7 tahun lagi. Nah, untuk biaya yang 4 MHz ini, biaya frekuensinya itu 1,3 T per tahun. Nanti gimana? Kalau dia nggak bayar nanti Telkomsel nih yang mabok, kayak GoTo gitu. Mas, apa yang lo lakuin kalau lo jadi dirut Wika sekarang, Mas? Bunuh diri. Atau gua kabur aja. Ngapain diambil juga? Ini dia udah ngomong Telkomsel. Habis nikah Telkomsel keseret-seret. Bayar dari mana itu kan? Hah? Ya, Pasti kalau- diutang dong. Kalau dia ngutang kan yang bayar Telkom karena atas nama Telkomsel. Telkomsel, iya. Telkomsel harus keluar likuiditas nanti kan. dia nagih ke KCIC. Nggak ada duit, nggak ada duit. Nggak ada. Minjem dah dia. Bunga Bayar- lagi dah. Dibayar jigong aja. Wih, belum lagi ini bro, yang dispute kan dia bilang kan curhat di DPR. Itu aja 5,5 T. Berarti kalkulasinya 12 T-an loh itu. Ya bisa. Sekarang gini, gua kontraktor nih Wika. Gua kasih kan nggak mungkin gua kerjain. Iya, Subkontraktor dong, berderet tuh Iya, subkontraktor. iya. Udah dibayar, lo tanyain. Oh, banyak itu ceritanya. Nah, ada yang bunuh diri. Itu, banyak itu ceritanya. Jangan kayak yang itu tuh, tower itu tuh. Ya Yang kan baru kontrak- DP janji DP. kan kontraktor kan dia kerja, Iya. bayar lah kira-kira supaya dapat kerjaan itu. Modalnya kerja apa? Diagunin rumahnya biasanya nih. Catatan gua rumahnya. Ya Allah. Dengan rumah kan dia bayar, kagak dibayar kan rumahnya hilang. Rumahnya hilang. Bunuh diri dia kalau nggak gila. Banyak itu, bukan cuma kereta cepat saja, jalan tol semuanya lah pokoknya infrastruktur. Udah lo puas. Apa? Mus. Udah nggak sanggup. Sekarang kita baru satu. Iya, makanya nih. satu. Wah. Iya kan biar buat adik-adik juga tahu juga gitu loh. Ya memang enak, bagus. naik enak. Jadi pada waktu udah jadi kan gue diajak Pak Menhub, diajak, ini kita terus di dalam, Mas kasih testimoni, iya jadi kan, ya jadi, pasti jadilah, nggak mungkin nggak jadi. Tapi ongkos operasinya berapa? Siapa yang mau bayar? Gitu, pusing semua. Jadi ya sih pasti jadi, enak, cepet. Sekarang ini menurut Sebenarnya lo Mas? OPEC-nya bisa turun nggak Mas kalau dia terusin Nggak aja bisa lah. sampai Surabaya deh gitu, tetap aja nggak Nggak nolong. bisa, nggak kan. Atau harus dipanjangin trayeknya? Iya. Iya, bangunnya pakai duit apa? Oh. Yang Ngutang lagi. Ngutang Cina. Yang kedua gitu. aja, yang itu aja kan minta 3,4% bunganya. Udah nggak mau Jepang masih padahal Ini kan sebetulnya juga karena emang Wika tahu ini nggak visible ya, Mas ya, karena penugasan aja ya. Ya penugasan sama kesempatan nih. Oh, Kan kita negara korupsi. oh gitu ya. Iya. Ada proyek ajar loh. Oh, untung kita di Wakanda ya. Kalau di kontraktor kan pasti untung. Kalau rugi lu kurangin semennya kan? Rugi lu kurangin besinya kan? Iya. Gampang. Yang pusing yang ngelola. Karena dia kan nggak ikut. Dia nggak terima duit. Nah itu, jadi ceritanya kenapa sekarang penugasan-penugasan juga banyak bongkar-bongkar dah tol dah. Karena memang Ya gini loh, kalau kita pindah nih ke tol Ya, nih. ke tol. Ya, ayo kita tol. Katakan sudah ribuan kilometer dibangun, bagus. Ya. Gua dukung, ya kan? Ya. Terus begitu, kenapa nih tol rusak begini setiap saat? Udah mulailah kita jahil kan, kita panggil ahli konstruksi segala macam, coba cek.
Kenapa sih bisa rusak begini? Kan kalau pakai beton gitu, itu hitungannya teknis 30 tahun baru rusak. Kenapa ini 2 tahun, 3 tahun udah dibongkar? Ternyata, itu kan kebanyakan urukan tuh, jalan tol. Dari sawah dinaikin itu. Ternyata, tanah itu kan alam, nggak bisa dibuat bercandaan. Iya. Karena perintahnya cepat, karena gua tahun sekian mau mengoperasikan, mau gunting pita, lu mesti jadi. Jadilah dia kerjakan, pokoknya timpa lagi. Kan harusnya ada kerja sekali. Ini kata ahlinya, gue bukan kasih geotekstil, tumpuin tanah, tunggu kering, padat, nah ini baru kasih beton. Ini kagak semua, jadi berongga-rongga tuh. Terus waktu kasih campur betonnya itu sama batunya ada yang kagak di crushing. Jadi bulat, batu bulat sama semen kan nggak nempel. Nah, jadilah lepas-lepas. Terus lewatlah truk odol. Bukan odol sikat gigi nih. Yang lebar, panjang, yang nggak jelas tingginya. Ya kan berat. 80 ton itu beratnya. Nginjak krek pecah. Karena ada rongga nih. Nah, itu sekarang. Dan setiap saat dibongkar. Dan itu kalau mau ngoderin harus dibongkar ulang. Jangan-jangan yang itu juga ada tol yang rame itu tuh, yang Bekasi. Mana? Yang mana? MDZ itu, ya. MDZ juga begitu juga. Ya, MDZ itu kan yang jadi rame itu konstruksi aslinya itu beton, tapi dirubah pakai besi. Besinya dari Krakatau Steel. Agak lambat karena Krakatau Steel itu ada Koreanya kan. Makanya yang gitu Jepangnya itu bang, kok pakai Korea nih kan anti mereka. Jadi panjang lah ceritanya. Tapi untuk cerita jadi pendek, iya, karena kalau beton itu dia nggak ngayun gitu. Katanya bisa ditarik gitu kalau beton. Kalau ini nggak bisa. Nah, jadi gitu kan. Nah, ada indikasi untuk korupsi-korupsi gitu nggak tuh? Kan lagi diperiksa KPK, pembiasaan. Iya. Ya, rame gitu. Ini kan? Indonesia. Di Indonesia itu korupsi dari penentuan budgetnya. Siapa yang menetapkan, sampai yang ngerjain. Ada. Sampai tanda tangan ada harganya, Bos. Udah diatur semua. Udah diatur. Wakanda harusnya untuk gitu harusnya. Kalau enggak melarat terus loh. Dengar-dengar naik loh itu. Iya. Dari zaman dulu naik kan? Iya. Aduh. Itu udah pasti, karena kan APBN dikorupsi kira-kira 40%-an lah. Kata ahli ekonomi, bukan kata gua. Iya. Zaman dulu Aldo Baru Pak Mitro 30% lah. Nah, ini 40%. Sekarang meningkat. Keren lah kan? Iya. Keren. Kemajuan. Nggak harus semua mundur. Masa tetap aja Pak turun? Iya. Nggak bagus. Nggak bisa. Korupsi indeks harus terus rendah. Kalau dia harus terus naik. Kalau rendah bagus kan? Dan harus lebih kreatif. Oh, keren banget ya. Oh, harusnya Wakanda sama Konoha tuh niru negaranya Mas Agus loh. Jadi jangan pusing sekarang. Aduh, ya kita ini udah pusing nih. Kalau sebenarnya. temen gua Faisal Basri bilang utangnya Mas ini, ya oke lo ekonom gua kagak ngerti ngitungnya. Iya, marah-marah terus itu ya. Iya. Karena ngeliat begitu sepaneng terus tuh dia. Dia gila, gitu kan. Itu apa lagi? Lo mau bahas apa? Apalagi? Ini mumpung ahlinya ada di sini nih. Ini Bukan. listnya, Gue lagi mikirin listnya tol, banyak udah loh ini. cepet-cepet, udah segitu banyak, bongkar semua loh, mati loh. Iya, BUMN kan juga begitu. Nah, BUMN-nya gimana? Ya BUMN-nya itu? mati lah. Jadi Karyanya. kenapa BUMN mati juga yang bangun tol nih? Iya. Ya. Kontraktornya. Kan Gimana Mas? kan nih dia dapat kerjaan katakan 100 kilo. Lebarnya jalur tol 5, katakan 10-20 meter. Ya. Kan tanahnya harus dibeli dong, Iya. tanah orang gitu. Iya. Yang dikasih untung itu. Udah beli, dari mana anggarannya? Nah, ada perpresnya untuk jalan tol, untuk infrastruktur, tanah dibantu oleh negara, tangani negara, sama lembaganya namanya Elman, lembaga manajemen apa lupa saya. Pokoknya Elman coba cari di situ, itu dia. Jadi kalau gua kontraktor, saya ngajuin anggaran ke Elman, nih saya perlu tanah 100 kali 50 sekian. Oke, diproses, kasih duitnya. Ya. Terus bangun dong, Ya. kan tanah udah beres nih. Ya. Mulai bangun. Untuk bangunnya apa? Minjem duit dong. Minjem duit dari bank, bunganya 11%. Himbara atau siapalah. Terus ketika dia bangun, karena kurang lebar nih, waktu studinya nggak beres, kurang nih, jadi harus beli tanah kiri kanan. Nah, ngajuin lagi ke Elman kan. Nambah lagi. Nah, Elman itu prosedurnya kayak APBN, Januari ke Desember. Kalau dia ngajuinnya Agustus, nanti baru dipelajari, bukan tahun depannya dapat atau hari itu dapat.
2 tahun lagi baru dapat atau bahkan lebih. Kan ini harus jadi. Si Iya, Babe udah iya. bilang, gue mau kesini. Iya. Ayo lo. Nah, jadi pakai apa? Pakai duit tadi yang buat modal kerja, dipakai buat beli tanah. Nah, terus modal kerjanya? Ya makanya berkurang, cari lagi dia ngutang lagi. Utang lagi. Jual obligasi, macam-macam lah. Gitu, jadinya, nah itu tadi, semaput. Iya, Wika kan juga obligasi juga tuh 6 T-an gitu. Iya. Bunganya Masa gimana iya? ya kan? Asetnya punya dia banyak. Mungkin rasionya, kata orang keuangan, masuk lah. Tapi kan aset nggak laku dijual. Iya, makanya itu. Gimana? Itu makanya banyak subkon-subkonnya yang sekarang Ya mati, karena nggak dibayar. Nggak dibayar karena memang nggak ada duitnya. Mau gimana? Kombe batuk nih. Gitu. Erwin aja hampir Semua- tumpah-tumpah. Karena semua cuma mau cepat-cepat aja tuh Itu sebenarnya. ya. Oh, jadi Bocorannya cepat-cepat. sebetulnya harusnya kan idealnya itu Ya kan tanah nih alam. Kalau dia nguruk, lapis per lapis. Kata ahli nih, bukan kata gua. Lapis berapa senti, diamin dulu. Nah hujan, kena apa, diamin dulu, kering. Kasih geotekstil. Supaya dia rapet, baru timpa tanah, diamin lagi. Terus gitu, ini kata ahlinya, bukan kata gua. Jadi, nah setelah itu jadi rapet dia. Udah jadi, di beton, tahan 30 tahun. Lewatlah truk odol yang nggak bisa diatur negara, nggak sanggup ngatur ini. Karena yang punya truk odol itu juga bintangnya mungkin 7 kan. Iya. Nah, jadi tambah pusing pecah. lah kita. Iya. Yang bangun, yang beresin siapa? Yang bangun, kontraktor. Emangnya orang sekitar Babe nggak pernah ngasih tahu yang bener? Apa dia nggak berani? Gua nggak sih? tahu, gua bukan orang sekitarnya kan. Lo pada mungkin sekitarnya dengar bisik, jangan bos. Mungkin misinya bagi sini yang bagus aja, entar kita kan punya lebihan. Kali gitu. Nggak tahu kan? Iya, kita nggak tahu. Ya kan? Coba, denger nih. coba lo menteri. Iya, Mas Agus aja pernah nggak tahu. Ya, lo menteri, gua cari Bener. kerja nih katanya. Iya. Bos, ini ada proyek ini, gimana? Ini segini, biayanya gini, nanti adalah lebihan buat lo gitu, sekian persen. Oke. Kalau gue udah ngomong nggak bisa, gue minta 50 nih, nggak cukup. Turun, gitu. lo turun ke dirjen. Oh. Pak Dirjen kan baru nih, nanti ada perintah menteri, harus begana begini. Memang nggak ada nih kita. Oh iya. Nah, Lu paham nggak? Akhirnya jangan dulu. nanti yang ngumpulinnya yang bawah lagi. Nah, tinggal bagiin. Oh, gitu. Coba baca apa namanya komentar-komentar KPK soal gimana, kan kelihatan. Gue Iya, cuma iya. belajar di situ, gue belum pernah diperiksa KPK, diperiksa Barreskrim udah. Gara-gara gue bilang ojol itu ilegal, dipanggil gue ke Barreskrim. Oh iya ya itu ya cerita, ingat cerita ojol. Gimana? Ini Ada yang ngadu lah ojol-ojol itu, kan ojol itu ada juga ada- pos-posnya. ada bos Nah, gedenya, gue dipanggil ke ada. Barreskrim. Nih kalau ngomong-ngomong soal yang cepet-cepetan nih, ada yang lebih mega lagi cepet-cepetannya. Apa? apa tuh? IKN lah. Ini. Ah, cari aja di situ lah. Masa ngomong lagi gua? Mas Agus, ayo dong ceritain ke kita gimana sih tuh? Udah berarti IKN? 6 kali. Nah, itu gimana? Ayo cerita gimana? IKN itu titik nolnya tadinya bukannya di situ, ada di atas. Oke. Tiba-tiba pindah, ya nggak tahu apa alasannya apa. Jadi gua datang, kok bukan di sini ya? Dulu kayaknya di atas, dekat menara pengawas kebakaran. Kok ada di bawah? Ya udahlah. Nah, IKN kan itu soal pindah ibu kota, gue sih setuju aja. Ya dulu kan mau kemana, Jonggol kemana, Palangkaraya nggak, tapi kan nggak jadi. Ini jadi, oh ini bagus. Tapi soal 2 tahun itu gua nggak setuju. Gimana caranya? 2 tahun apanya nih? Jadi 2 tahun pindah, 2 tahun harus tahun pindah dipakai. Kayak Rono Jonggrang gitu. Nah, gue bilang itu minimal 15 tahun lah. 15 tahun, 20 tahun. Gue udah ke beberapa, ke Myanmar, ke Brazil, lihat ibu kota juga. Yang terakhir gue lihat di New Cairo, di Mesir. Nah, itu cuma 60-70 kilo kalau nggak salah ya. Itu nggak ada yang di situ, baru udah selesai 2018. Nah ini kan belum loh. Lah gimana? Terus gue ke sana, ini hutan akasia. Akasia itu nyedot air banyak banget. Oke. Kan itu produksi buat pulp, bawa ke Riau. Terus orang, coba deh kita gali yuk. Nih airnya ada teman-teman KLHK di sana. Coba sampai 120 meter belum ada air. Oh, nggak ada airnya? Nggak ada air. Di sana yang banyak itu buaya muara, yang giginya di luar tuh. Oh iya. Dan banyak embung. Sama pemilik tanahnya itu, kalau pagi atau sore dikasih berang-berang, ayam untuk makan. Sekarang kan udah nggak ada yang ngasih. Kan bisa jalan-jalan tuh buaya kemana-mana.
Sumber air penduduk ya di Sepaku itu. Kita lagi nyuci gitu, Pak buaya gigit pantat kita gitu. Atau jilatin pantat kita gitu. Apa nggak geli lu? Iya. Nah, itu ada Adik-adik ketawa. itu ada kerusakan alam. Maksud gua gini, itu kan habitat hutan. Ada bekantan, ada monyet, ada buaya, ada beruang madu, dan macam-macam di situ, di Bukit Suharto itu. Nah, terus itu dipotong buat jalan tol. Dipotong buat bandara. Kebayang nggak kalau binatang-binatang itu dirusak habitatnya, dia kan cari makan. Karena makan dia ada di situ. Iya. Situ. Terus hilang. Dia kemana? Ke penduduk pasti. Penduduk, iya. Nanti terjadi konflik dengan binatang. Soalnya bintang, lah ya yang rusak siapa? Yang rugi kan penduduk asli situ. Penduduk itu, penduduk zaman puluhan atau ratusan tahun lalu, Raja Kutai, Kertanegara, macam itu memberikan lahan itu kepada keluarga-keluarga yang dia tahu tanpa surat. Jadi kalau sekarang ditanya sertifikat itu mana? Nggak ada mereka. Itu tanah mereka dikasih raja. Catatan itu katanya ada di Belanda, di Leiden, gua nggak tahu. Oh ribet lagi dong itu kan. Nah, Pantesannya makanya kan sih- sampai sekarang kan belum beres. Bener, 2000 kan sekian. lapor ke bapak itu kan. Nggak Ribuan bisa itu nggak ada. karena undang-undang kita kalau lo beli tanah mesti ada sertifikatnya. Nah ini nggak ada, ya bikin dulu sertifikatnya. Buktinya mana? Kagak ada. Orang itu tanah ada, tanah masyarakat. Nah terus komentar apa nih Mas Agus dengan ini? Ya Nundanya ini? tadi karena kalau nundanya udah pasti ditunda. Gue udah ngomong dari kapan-kapan. Lo pasti itu nggak mungkin. Lo pindah warung lo aja, pindah ke pojok sana beda. Kan perlu waktu. Iya. Lo beli rumah, lihat tanahnya punya siapa, Iya. sertifikatnya, airnya bagus nggak, kan gitu. Ini kan nggak bisa pindah. Apalagi mau bikin pesta 17-an. Mau bikin pesta 17-an, Iya. yang untung IO-nya itu pasti. Gue nggak usah sebut tuh ya. Tapi dia tahu. Ada tahu pasti. Jangan-jangan temannya. Kalau nggak dia subkontrak. Manggung dia di sana. Nah, Kan kelihatan kan ngomongin Tio. nah jadi maksud gue itu ya itu untung kan mau pakai lampu segala tutup Iya. gimana? Ya kan itu kan mau niru kayak Canberra mungkin ya. Canberra kan gede tuh parlemen gedungnya, Iya. sepi orangnya. Adanya kanguru nyebrang jalan kalau nyetir di Canberra. Nah, sekarang kenapa misalnya kepala IKN nyerah gitu ya? Karena kan ada perubahan-perubahan dari tata ruang yang disepakati. Ada pengen bikin tower tinggi, pengen apa, kan itu di luar. Lalu apa bedanya sama Jakarta? Dia kan katanya kota cerdas, apa kota budaya gitu-gitu. Smart City. Smart City. Green Harusnya di situ City. bukan Wah, entahlah. bukan Ribuan. bukan mall yang dibangun, bukan gedung-gedung perkantoran dibangun, tetapi apa? Gedung kesenian, ya kan? Tempat konser-konser, gitulah. Ya itu kata Andrino kan bilang awalnya itu kan sebetulnya kan mau dibangun kota publik kan. Iya. Tapi kesini-sini kok kayaknya Jadi malah komersial, jadi komersial. mindahin Jakarta ke sana, Iya, apalagi sama datanglah aja. si Aguan, datanglah si Sinarmas. Nggak ada ininya kan butuh. PT-nya nggak ada katanya, Ini. PT-nya Iya. fulus. Akhirnya yang datang yang begituan-begituan. Begituan mau mikirnya hotel dong. Iya. Iya. Akhirnya Iya. apa bedanya sama yang dulu-dulu itu? Iya, sekarang kalau lo ke sana dibangun, ada cuma naruh beko di sana, apa di pagar, pokoknya kelihatan udah berusaha. Oh gitu. Tetap aja dia kan investor, gue balik kapan? Ah, biar cepet balik, gue Nah, itu kasih kan lah. 150 itu. Ya gue kasih PSN, di PIK, di PSD, Iya, gitu iya. dong. Padahal inti dari PSN coba cek di situ definisi PSN itu untuk percepatan pemerataan, kemajuan ekonomi masyarakat. Nah, masyarakatnya malah hilang tuh di Nah sana. hilang. Malah di NJOP-nya saya Didu marah-marah, NJOP-nya diturunin. Itu kenapa tuh kok ngomong? Ya pasti sih kepala lurah atau apanya lah, udahlah dibereskan, lo kayak nggak tahu aja. Dia mah celaka ya. Lo mesti banyak nonton film Hollywood, gimana caranya, apa namanya, apa itu taipan infrastruktur apa real estate di Amerika seperti apa, seperti gitu. Apa yang terjadi dengan gitu tuh? IKN ke depan yang udah, wah kita sih Gua ngeliatnya sih- terus terang ya, saya terus terang sangat khawatir. Ini jadi hambalang kedua, sangat mudah-mudahan salah. Gitu, Karena kan biayanya besar. Tapi ada yang bilang juga gini loh, ASN bentar lagi ke sana loh. Nah itu tolong ceritain dong Mas Agus. Ya pas Itu gue gimana itu? tanya pada penguasa itu yang ke sana milenial. Oke. Nah, gue tanya, nah milenial tuh bagaimana? Bujangan atau sudah berkeluarga? Oh yang pindah sana. Yang pindah sana, karena kan banyak mau, kan banyak anak-anak PNS baru itu pindah ke daerah.
Dia keluar dari PUPR, dia keluar dari kementerian, pindah ke daerah kan nggak ngikut. Oke. Tapi sekarang udah di stop. Nah, ke sana, oke. Terus yang pindah sana, milenial, good. Gua bilang. Terus gimana yang udah berkeluarga, apa yang masih bujangan? Dua-duanya, Mas. Nah, kalau ke sana harus ada biaya gaji lebih. Biaya kemahalan, zaman kalau kita kirim ke Papua, dia pasti ada lebih. Gajinya golongan sama, jabatan sama, akan lebih. Kirain biaya kenakalan. Nggak, bukan gitu, entar dulu. Oke. Nah, terus kalau yang berkeluarga, apakah dikasih itu keluarga yang ditinggal? Kan beda nih. Terus berapa lama? Dia boleh pulang balik ke rumahnya, dibayar negara, belum kita atur. Waktu itu ya, sedang kita atur. Terus dapat biaya, kita sedang atur. Nah terus, kalau enggak, kapan keluarganya ke sana? Kalau dia keluarga ke sana, sekolah kan enggak ada, pasar enggak ada. Ya kita halangin nanti saja ke sananya, bos. Urusan burung itu bagaimana? Ini bukan porno, ini serius. Ini benar. humanitarian ini Iya. kan. Urusan, tahu kan kalian, urusan burungnya bagaimana? Kalau 3 bulan, 6 bulan nggak ada. Kalau dia buka cabang di sana, siapa tanggung jawab? Tergantung kalau Pak yang Menteri kesana mau nggak? pasti kan burungnya dielus-elus. Iya. Dielus-elus Ya itu terus. dia. Ibu, kapan kesini bu? Gitu. Terus kukur. Gitu kan. Nah, jadi maksud gua, ini serius dan itu akan terjadi. Kan itu menjadi, saya bilang nanti Bapak jadi agent of destruction dari bukan jangan bahasa Inggris. Namanya penyebab kerusakan rumah tangga kan. Nah, pas Mas Agus bilang begitu, burungnya terus gimana? Terus pejabat itu bilang gimana? Ya nggak sampai situ Bagaimana? Gua sih cuma mikir ya, kalau gua jadi pengusaha seperti Aguan, potensi nih gua buka. Iya kita bikin kan. Kita bikin. Red light. Karaoke. Sauna, spa. Kayak di Cina kan gitu. Di Cina Bos, kan- sebelah sini yang rendeman ya. Iya itu. Yang sini Potensi. goceng tuh peceng. Paham itu, paham. Paham kan? Oh, emang ini ya. Ya itu problem dan itu kan Problem. mempengaruhi kinerja kan. Lalu rumah tangga yang sudah kan kasihan anak-anaknya. Ya sana kan punya spesifik local wisdomnya kan tinggi sekali. Ya kan? Jadi tentu mereka punya alasan gitu. Orang dari Jakarta nih bos, buat perbaikan ekonomi, perbaikan keturunan kan selesai. Itu yang kenapa saya minta selalu, sampai hari ini belum dikasih, namanya studi antropologi. Itu studi manusia. Saya bilang pada Pak Menteri-Menteri.